Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita akan memulai PA kita pada petang sore hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu pada saat ini. Engkau telah menyertai kami dan sebentar lagi kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, khususnya di dalam Markus pasal yang ke-13 ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan saat ini boleh kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-37. Nah, Saudara, tentunya beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan di dalam pasal 12 ya Saudara. Maka kita saat ini akan belajar bersama-sama di dalam pasal yang ke-13. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Markus ini ayat per ayat tentunya untuk boleh kita memahami dengan baik. Saudara, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Berbunyi demikian: Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun batu pun akan dibiarkan letak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini saudara, bahwasanya Tuhan Yesus itu keluar dari bait Allah. Ini adalah terakhir kalinya sebenarnya. Tuhan Yesus keluar bait Allah. Sesudah ia tidak lagi mempunyai kesempatan lagi kembali ke bait Allah. Oleh karena apa saudara? Oleh karena sebab beberapa hari kemudian ia sudah ditangkap dan diadili dan disalibkan di atas kayu salib tentunya saudara, mengalami penderitaan. Oleh karena itu saudara, maka murid-muridnya mengundang Yesus untuk melihat dan memperhatikan bangunan bait Allah yang membawa decak kagum karena kemegahan bait Allah atau bait suci itu yang dibangun oleh Raja Herodes Agung sejak tahun 2020 sebelum Masehi. Dan baru selesai tahun 64 sebelum Masehi, saudara ya. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, bait Allah itu sudah berdiri kokoh dan megah tentunya, saudara ya. Sehingga pada saat itu membawa decak kagum dan takjub para murid-muridnya. Tentunya para murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus terhadap bangunan bait Allah yang begitu kokoh itu, bahkan yang menjadi satu kebanggaan dari orang-orang Yahudi tentunya, ya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menjawab para murid-murid itu secara mengejutkan saudara ya, dengan mengajak para murid-muridnya itu untuk apa? Untuk memandang bait Allah itu atau bait suci itu yang begitu indah dan begitu megah itu dengan berkata, "Kau lihat gedung yang hebat ini? Tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Saudara, kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini satu jawaban yang mengejutkan dan bernada nubuatan sebenarnya, yang sangat pesimistis dan sulit dipercaya serta mungkin mengecewakan bagi para murid-muridnya. Saudara, sebab dengan jawaban itu sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus bernubuat bahwa gedung atau bangunan bait Allah yang begitu megah itu, yang merupakan kebanggaan bagi orang Yahudi itu, akan dihancurkan. Bahkan akan rata dengan tanah. Saudara bisa bayangkan saudara ya, kalau umpamanya situasi seperti itu tentunya para murid mereka melihat hal itu, decak kagum mereka terhadap bait Allah itu, lalu ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal itu kepada mereka, mungkin mereka, kok bisa? Kaget. Bagaimana mungkin yang sekokoh itu bisa hancur?
Memang menurut catatan sejarah saudara bahwa pada tahun 70 Masehi itu hanya 6 tahun setelah selesai dibangun atau Bait Allah itu selesai dibangun seluruhnya pada tahun 64 Masehi, maka kita melihat saudara di dalam satu sejarah, maka tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menyerang kota Yerusalem karena adanya pemberontakan orang-orang Yahudi dan menghancurkan Bait Allah itu. Lalu saudara, kalau kita melihat bahwa kemudian untuk mengambil emas yang terselip dalam sela-sela batu itu, maka mereka membongkar dan mencungkil batu-batu itu sampai tidak ada satu batu pun terletak di atas batu lain. Semuanya diruntuhkan. Coba bayangkan saudara, apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh nyata. Betul-betul nyata. Dengan demikian saudara, kita mengetahui tidak sampai 5 tahun setelah Tuhan Yesus mengatakan hal itu menjadi kenyataan. Bait Allah yang begitu megah kokoh itu hancur. Dihancurkan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus tadi, saudara. Saudara, itu sebabnya dilanjutkan di dalam bagian yang kedua saudara, pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-3 dan 4 berkata demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Lah, saudara, mereka murid-muridnya ini bertanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sana pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah kembali ke Betania di atas bukit Zaitun, saudara. Mereka duduk dan berhadapan dengan Bait Allah. Jadi para murid itu bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus melihat dari jauh Bait Allah yang begitu megah dan indah itu. Mereka memandang Bait Allah dari atas bukit Zaitun. Jadi kelihatan saudara ya, karena bukit Zaitun itu agak tinggi ya saudara. Jadi mereka melihat dari jauh tentang kemegahan Bait Allah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu bahwa saat Tuhan kita Yesus Kristus berada di Bait Allah, ada banyak orang yang mengelilingi dia dengan motivasi serta tujuan yang berbeda-beda mungkin tentunya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun saat di atas bukit Zaitun itu hanya beberapa murid yang bersama-sama dengan dia, yaitu dikatakan tadi di dalam Alkitab kita, yaitu ada Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas. Markus saudaraku menceritakan bahwa para murid-muridnya itu bertanya kepada dia secara diam-diam dengan mengatakan, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Kita tahu tema hal ini saudara berkaitan dengan akhir zaman. Oleh karena itu saudara, apakah yang dimaksud dengan itu serta semuanya itu? Dari pertanyaan para murid-murid ini. Maksud mengenai kata itu dan semuanya itu menunjuk pada hal yang sama, yaitu tentang runtuhnya Bait Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenai kata itu dan semuanya itu, sekali lagi, itu adalah menunjuk pada hal yang sama, yaitu tentang runtuhnya Bait Allah. Oleh sebab itu, mereka atau para murid-murid itu ingin tahu apakah semua itu benar-benar akan terjadi dan tanda-tandanya sebelum Bait Allah itu dihancurkan. Jadi ini penting. Jadi mereka berkomunikasi atau berdialog dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita perhatikan mengenai hal ini, maka Matius juga menulis mengenai pertanyaan para murid-murid itu dengan mengatakan, "Katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu
dan tanda-tanda kesudahan dunia. Nah, ini saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-24 dan ayat yang ketiga. Hal itu. Jadi saudaraku, di sini kita melihat bahwa tanda-tanda itu ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, yang sedang dia sampaikan, dia utarakan kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu saudara, pertanyaannya yang mereka ajukan adalah apakah tandanya? Itu yang menjadi fokus pertanyaan dari para murid-muridnya. Apakah tandanya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid itu berharap Tuhan kita Yesus Kristus akan memberitahukan kepada mereka bila mana bait Allah itu diruntuhkan atau diluluhlantakan, serta apa tanda-tanda dari akhir zaman itu. Memang benar saudara ya, manusia itu pada umumnya mempunyai rasa ingin tahu tentang akhir zaman, saudara ya. Sebab mereka takut apabila akhir zaman datang dengan tiba-tiba. Mereka tidak siap menghadapinya, saudara. Jadi tidaklah heran kalau umpamanya murid-murid ini bertanya, saudara ya, tentang tanda-tanda itu. Itu sebabnya di dalam bagian ini mereka berusaha untuk menanyakan hal itu. Mereka berusaha untuk menanyakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam dialog itu. Keingintahuan mereka tentang hal itu, karena itu adalah sesuatu hal yang menakutkan bagi mereka. Karena apabila akhir zaman datang dengan tiba-tiba, mereka tidak siap menghadapinya. Maka dilanjutkan di dalam ayatnya yang kelima, saudara ya. Ayat yang kelima, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan ayat yang keenam, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, hal yang berikutnya yang menjadi pertanyaan para murid itu adalah bila mana? Yaitu apa? Yaitu sehubungan dengan waktu dan apa tanda-tandanya. Sekali lagi di dalam bagian ini saudara, maka pertanyaan para murid itu adalah bila mana? Dan juga kaitannya dengan waktu dan apa tanda-tandanya. Oleh sebab itu saudara, mengenai pertanyaan pertama Tuhan kita Yesus Kristus menjawab mengenai bila mana. Nah, itu yang menjadi dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa ia tidak tahu. Di dalam ayat yang ke-32 hal itu saudara, bahwasanya dia menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya. Bahwasanya ia tidak tahu, dalam arti bahwa benar-benar dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau murid-muridnya berspekulasi tentang waktu kedatangannya yang kedua kalinya. Hal itu tidak terlalu penting. Tetapi yang jauh lebih penting bagaimana mereka supaya mereka waspada bila hal itu tiba. Jadi saudara, hal itu tidak terlalu penting bagi mereka seharusnya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah mereka harus mempersiapkan diri dan waspada. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kata waspada atau hati-hati dan berjaga-jaga berulang-ulang Tuhan kita Yesus Kristus dalam pasal 13 ini saudara diulangi saudara ya. Kalau kita perhatikan bahwasanya ia menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya dalam bentuk perintah sebenarnya. Dengan maksud apa saudara? Yaitu agar para murid itu dapat melakukan yang telah dia sampaikan itu. Mereka melakukannya serta mentaatinya dengan kasihnya.
kepada Dia. Jadi saudara, hal yang kedua saudara, mengenai pertanyaan yang kedua yaitu apa tanda-tandanya? Di dalam bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan jawaban yaitu beberapa tanda-tanda yang akan terjadi. Tetapi saudara, tanda-tanda itu kondisional sifatnya. Maka dalam Markus pasal 13 terdapat 3 kali kata apabila. Yaitu kalau kita melihat hal itu nantinya saudara, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat 14 dan ayatnya yang ke-28. Dan juga ada kita perhatikan kata di sana jika. Nah, jika ini penting kata itu saudara ya, di dalam ayat 11, 21 dan 29. Jadi hal ini perlu kita perhatikan saudara ya, karena itu adalah sesuatu hal yang penting saudara. Nah, sebelum kita memahami itu saudara, namun kita menghadapi sedikit kesulitan karena tanda-tanda itu bisa mengacu pada tahun 70 Masehi atau pada akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bahkan kadang-kadang tanda-tanda itu bisa menunjuk dan diterapkan kedua-duanya saudara ya. Ya, mengenai tentang hancurnya bait Allah dan juga itu bisa tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab bencana runtuhnya Yerusalem itu dan kejadian akhir zaman mempunyai banyak kesamaan. Jadi kedua-duanya merupakan bencana yang besar. Dan juga kedua-duanya sangat mengerikan dan juga kedua-duanya merupakan kejadian yang tidak ada duanya dalam sejarah umat manusia. Jadi hal ini saudara itu sebabnya di dalam bagian firman Tuhan ini untuk boleh kita renungkan bersama-sama. Jadi saudara, kalau boleh saya mengatakan hal itu dua menjadi aplikasi. Bisa itu di sisi yang lain bisa runtuhnya bait Allah itu, tetapi juga bisa berkaitan dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara, dalam konteks ini tanda-tanda itu ialah adanya orang yang memakai nama Tuhan dan akan menyesatkan banyak orang. Memakai nama Tuhan dalam arti menyalahgunakan nama Tuhan dan mengaku sebagai Mesias untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Dengan ajaran-ajaran yang menyimpang tentunya dari ajaran Alkitab, ajaran atau Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, mereka mengklaim dirinya sebagai Mesias dan menyesatkan banyak orang. Itu tanda-tandanya. Kita tidak bisa memungkiri hal itu saudara ya. Jadi saudara, Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui bahwa hal-hal itu akan terjadi, maka Tuhan kita Yesus Kristus terlebih dahulu mengingatkan mereka. Yang mengingatkan mereka. Bukan hanya saja para muridnya, tetapi semua orang yang beriman, yang memiliki pengharapan kepada Dia. Yang mengingatkan mereka. Rasul Yohanes juga mengingatkan akan hal itu dengan mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan waktu yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, oleh sebab itu kita harus waspada dan tidak percaya pada setiap roh, melainkan mengujinya apakah roh-roh itu berasal dari Allah ataukah dari nabi-nabi palsu yang akan muncul dan pergi ke seluruh dunia untuk menghancurkan, bahkan menyesatkan banyak orang. Dengan demikian saudara, kita tahu dari zaman ke zaman dan di berbagai tempat ada nabi-nabi palsu dan antikristus yang bermunculan di seluruh dunia. Tetapi saudara, Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengatakan waspadalah. Hati-hatilah, jagailah dirimu,
Sehingga kita tidak menjadi kaget dengan realita hal itu, tetapi justru kita ketika kita mendengar hal itu, bahkan membaca merenungkan hal itu, meneguhkan kita bahwa sungguh apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi real. Di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 dan 8 yang berbunyi demikian. Ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sekali lagi di dalam bagian ini saudara, dia mengingatkan, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan para muridnya bahwasanya tanda-tanda dari akhir zaman itu. Deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi kayak semacam international power struggle gitu saudara ya. Jadi di mana terjadi satu kabar-kabar yang menakutkan sebenarnya. Terjadi satu peristiwa yang menggelisahkan hati manusia. Nah, hal ini saudara menunjukkan bahwa tanda-tanda ini bukan saja terjadi di Palestina sana saudara, tetapi hal ini terjadi secara global atau secara menyeluruh, terjadi di dalam dunia ini saudara. Hal ini menunjukkan bahwa sifat jahat dan ambisi jahat manusia secara umum di berbagai tempat itu dari segala zaman atau dari zaman ke zaman itu selalu ada dan terjadi. Dan bisa kita menemukan hal itu. Oleh sebab itu saudara, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan mereka, janganlah kamu gelisah. Yaitu agar hal itu tidak mengganggu ketenangan mereka dan sukacita mereka. Sebab Allah tetap berkuasa. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi ketika mereka mendengar situasi yang ada di sekeliling tadi, bahkan ada orang yang mengaku Mesias, bahkan tanda-tanda yang menggemparkan tadi, baik alam dan hal-hal yang lain saudara, maka seharusnya murid-muridnya tidak menjadi terganggu oleh karena hal-hal yang demikian. Tetapi mereka terus menaruh iman dan pengharapan mereka kepada Kristus. Tentunya harus mereka meyakini sebab Allah tetap berkuasa, Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Ia yang mengontrol segala peristiwa yang terjadi. Jadi saudara, kita tahu bahwa dalam percakapan perpisahan antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan murid-muridnya, dalam kalimat yang pertama yang dicatat dalam Injil Yohanes 14 yang mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Jadi dalam kalimat terakhirnya, dalam percakapan itu, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tentunya saudara, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca itu, tentu kalimat ini sangat penting dan sangat berarti. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk menghibur dan meyakinkan mereka, menguatkan para murid-muridnya, dan semua orang yang beriman, yang percaya kepada dia. Saudara, kalau kita melihat satu
kata tadi atau kalimat tadi saudara, semua harus terjadi. Kata harus di sini saudara, berarti bukan sesuatu yang kebetulan. Kadang-kadang kita berpikir ya, oh ini kebetulan. Ya kadang-kadang kita berpikir demikian. Oh itu loh kebetulan terjadi ini itu dan segala macam. Sesungguhnya saudara, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Tetapi semua akan terjadi di dalam rancangannya. Ya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ada di dalam kontrol dan ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi setiap orang percaya akan mengalami pergumulan oleh karena mengikut Dia, dan semua hal itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sedang akhir zaman belum tiba. Oleh sebab itu saudara, setiap orang percaya tidak perlu gelisah hatinya. Justru sebaliknya mereka diyakinkan melalui pernyataan atau perkataan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya, bahkan sebelum Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, bahkan bangkit di antara orang mati dan naik ke surga. Jadi perkataan ini meyakinkan murid-muridnya sebenarnya, bahkan setiap orang yang percaya, supaya di tengah-tengah perjalanan hidup kita, di tengah-tengah setiap tantangan, di tengah-tengah setiap pergumulan, bahkan di tengah-tengah setiap peristiwa yang terjadi, supaya hati kita tidak mengalami ketakutan dan kegelisahan, tetapi sebaliknya hati kita terus berpaut kepada Kristus. Oleh sebab itu kita akan melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Sebab kesaksian bagi mereka. Ayat yang 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Saudara, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 ini saudara, kita melihat di sana bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus tadi, ada satu kalimat di sana, tetapi kamu ini hati-hatilah. Ini perlu kita perhatikan dan perlu kita garis bawahi ini saudara ya. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Ini adalah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya kepada murid-muridnya tentang berhati-hati. Karena dalam bagian ini saudara, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan mereka agar berhati-hati dan menjaga diri. Sebab ada orang yang akan menyerahkan mereka kepada majelis agama, dan mereka akan dipukul di rumah ibadat. Jadi coba bayangkan itu saudara, semacam pengadilan agama lokal sebenarnya itu. Jadi bisa pengikut-pengikut Kristus tadi, ini bisa dibawa di dalam pengadilan agama. Bukan karena mereka bersalah saudara ya, tapi oleh karena nama Kristus. Oleh karena mereka percaya dan mengikut Kristus dan hidup di dalam kebenarannya. Kita melihat saudara, sebenarnya tempat ibadah itu tempat untuk berdoa, tetapi sebaliknya yang terjadi di sana saudara. Hal ini menyatakan bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus akan mengalami penganiayaan. Semacam penganiayaan agama saudara ya. Itu sebabnya di dalam bagian ayat yang ke-9-10 tadi, kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Artinya saudara, bahwa orang percaya akan berhadapan dengan penganiayaan politik, yaitu penganiayaan dari penguasa atau pemerintah. Disinilah
kesulitan yang kita alami sebagai orang-orang percaya. Dan banyak hal sebenarnya yang boleh kita alami. Itu sebabnya dia menegaskan tadi, tentu penganiayaan itu terjadi karena aku. Nah, di garis bawah itu saudara, kata itu ya, karena aku. Artinya apa? Yaitu karena mengikut dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, kita selalu perhatikan berita yang disampaikan itu mengenai kerajaan Allah. Jadi penganiayaan itu terjadi bukan karena mereka melanggar hukum ataupun karena kesalahan mereka, tetapi karena mereka bersaksi tentang kebenaran. Jadi saudara jangan kaget saudara kalau umpamanya kita mengikut Kristus dan hidup dalam kebenarannya, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu hal penantangan dari luar saudara yang akan membawa kita dianiaya, membawa kita mengalami kesulitan-kesulitan. Mungkin saja tidak dibunuh ya saudara ya, tetapi mengalami satu kesulitan di dalam banyak hal. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwasanya jangan sampai kita menjadi mundur oleh karena hal itu. Justru lewat peristiwa itu bahkan dia menegaskan kepada kita kembali, meyakinkan kita bahwa semua itu terjadi. Dengan mereka menganiaya oleh karena Injil, maka sesungguhnya hal itu terjadi. Dan itu sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Bahwasanya mereka tidak kompromi atau anak-anak Tuhan itu tidak kompromi dengan dunia ini. Atau mereka tetap berpegang teguh pada kebenarannya. Alkitab mencatat bahwasanya itu nantinya, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Apa maksud dari kalimat ini saudara? Artinya bahwa berita atau Injil keselamatan itu adalah rencana Allah bagi setiap umat manusia yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Dan hal itu harus diberitakan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Termasuk kepada siapa? Ya termasuk kepada orang-orang Yahudi tadi yang belum percaya kepada Mesias yang adalah anak Allah atau anak manusia. Hal ini saudara, Matius sangat jelas menuliskan hal itu dengan mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Oleh karena itu saudara, mari kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11 mengatakan, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Garis bawahi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Artinya apa? Dalam kalimat ini diucapkan Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya suatu kalimat yang luar biasa, bukan? Betul tak? Itu kalimat yang luar biasa. Jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Saudara, di dalam Injil Lukas dikatakan, sebab itu tetapkanlah di dalam batinmu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu.
suatu pesan yang luar biasa yang sangat menghibur hati murid-murid. Orang biasa tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu loh, saudara. Jika seseorang digiring, saudara, dan diserahkan ke pengadilan, saudara, tentunya ia akan takut dan khawatir ya. Siapa yang tidak takut hal itu, saudara ya? Bahkan mungkin saja dia bisa bungkam loh, saudara ya. Maka pesan Tuhan kita Yesus Kristus itu tentunya sangat menghibur dan menguatkan mereka. Karena mereka adalah sekelompok kecil sebenarnya yang lemah. Jadi ini menguatkan mereka, meyakinkan mereka, bahkan menghibur hati mereka. Dan pesan itu juga untuk kita, hamba-hambanya, untuk orang-orang percaya. Tidak hanya saja kepada murid-muridnya saat itu, tetapi setiap orang percaya di segala zaman. Bahkan segala abad. Ia berjanji serta menjamin supaya kita jangan khawatir dan belajar bersandar sepenuhnya kepada Dia. Terlebih-lebih di dalam saat-saat yang sangat genting. Bukan berarti di tengah-tengah kelimpahan bukan tidak kita bergantung, saudara. Tidak, di dalam situasi yang kelimpahan dan juga di saat-saat yang sangat genting. Saat-saat yang sulit. Di mana seolah-olah kita ditekan. Seolah-olah kita dikucilkan, dicela, bahkan dihina. Atau mungkin juga saja kita tidak mengalami pengucilan. Tetapi tentang iman kita mungkin diselewengkan. Bagaimana tentang hati kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi mengatakan, sebab dikatakan, katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudara, pesan ini bernada perintah yang disertai dengan suatu janji. Hal ini tentunya akan menguji seberapa besar iman dan pengharapan kita terhadap pesan itu, saudara. Ini yang penting, saudara. Seberapa besar pengharapan dan iman kita terhadap pesan atau terhadap perkataan atau janji yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu. Saudara, di dalam pengadilan itu nantinya, saudara, firman Tuhan berkatakan tadi, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Artinya apa? Sebenarnya ini adalah satu pekerjaan Roh Kudus yang terjadi terutama sesudah Pentakosta ya, kalau kita melihat tentang hal itu, saudara. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberikan kita kuasa dan berbagai karunia hikmat bagi setiap orang-orang percaya, bagaimana kita menjawab, bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Di dalam Injil Lukas ditampakkan suatu kalimat, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang dan dibantah lawan-lawanmu. Memang benar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada waktu hari Pentakosta, Rasul Petrus itu mengalami suatu pengalaman yang seperti itu. Ketika ia berkhotbah penuh dengan kuasa dan hikmat. Di antaranya terdapat suatu kalimat yang sangat terkenal dan penuh dengan kebenaran. Yang di dalam perkataannya itu mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini penting, saudara ya. Hal yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, bila seseorang mengalami penganiayaan demi Tuhan dan karena Injil, tentu Tuhan tentunya akan melindungi dia.
menjaga dan memeliharanya. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan sesuatu hal yang terjadi, pasti tidak akan terjadi, saudara ya. Itu sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak sehelai rambut pun dari kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi saudara, sekali lagi, jaminan bagi seseorang yang mengikut dan serta melayani dia akan dinyatakan bagi mereka. Yang berikutnya saudara, dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-12 yang mengatakan demikian. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara, kalimat ini sungguh mengejutkan, bukan? Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan hal itu dengan serius. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kamu akan digiring kepada majelis agama. Hal yang sama juga dikatakan di dalam ayat 11, dikatakan, kamu akan digiring dan diserahkan. Sedangkan di dalam ayatnya yang ke-12 ini, Tuhan Yesus lebih rinci mengatakan, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dalam Injil Matius, saudara, dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Kadang-kadang saya berpikir ya saudara ya, waduh, apa ya realita yang akan terjadi? Kalimat-kalimat ini sungguh menakutkan dan mengerikan. Rasanya sulit untuk dipercaya, saudara ya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus dengan serius menyampaikan hal itu, dan ia tidak mengurangi kadar keseriusannya itu. Yang menyampaikan dengan sungguh-sungguh kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya, yang menaruh pengharapannya kepada dia. Kalau kita melihat saudara, maka Tuhan kita Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh bernubuat dan mengatakannya. Supaya apa saudara? Supaya murid-murid dengan sepenuh hati tekun mewaspadai dan berjaga-jaga dan bertahan sampai pada akhirnya. Jadi saudara, nasihat dan peringatan ini tentu juga berlaku buat kita hari ini, saudara ya. Bukan hanya saja kepada murid-muridnya saat itu, tetapi bagi setiap orang yang beriman dari segala zaman dan segala abad. Sebab musuh kita ialah orang-orang yang seisi rumah kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ia datang bukan untuk membawa damai di bumi, melainkan pertentangan. Artinya apa, saudara? Artinya saat seseorang percaya dan hidup dalam kebenaran Kristus, maka dengan sendirinya, saudara, pasti akan ada serta terjadi pertentangan dalam anggota keluarga itu, saudara. Misalkan ya Bapak Ibu ya, mungkin anggota keluarga saya umpamanya, ini hanya contoh aja saudara ya, contoh yang sederhana. Misalkan di antara anggota keluarga saya itu ada 5 umpamanya. Lalu mungkin di antaranya saya saja yang beriman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dengan iman percayaku kepada Kristus dan hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti akan apa? Ya mungkin yang lain, anggota keluarga saya yang lain tadi yang tidak percaya kepada Tuhan, pasti akan mengucilkan saya, bukan? Mencela, bisa saja saya mengalami hal demikian. Bisa saya saja dianiaya oleh mereka. Mungkin saja aniaya itu tidak langsung bawa pedang, saudara ya. Membunuh karakter saya. Menghina
saya. Menjelek-jelekan. Jadi terjadi satu pertentangan, saudara, ketika di anggota keluarga itu ada seorang yang beriman, yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka tidak heran, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat di sana ada satu pertentangan. Baik anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak, bahkan bapak terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Manakala di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang beriman, yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertuanya melawan menantunya perempuan, dan perempuan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Coba kita bayangkan, saudara ya. Seolah-olah sungguh sulit dipercaya kalimat itu. Tetapi itu akan terjadi, saudara. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Itu penting untuk boleh kita garis bawahi. Sebagai murid Tuhan, kita wajib mengerjakan pekerjaan Tuhan, antara lain ialah memberitakan Injil. Tetapi apabila dunia tidak mendengar dan menaatinya, saudara, maka dengan sendirinya dunia akan membenci kita. Ketika seorang anak Tuhan di tempat pekerjaan, misalnya, saudara, dia sungguh-sungguh bekerja, hidup dengan jujur, hidup suci, melakukan apa yang Tuhan mau, maka bisa dipastikan orang-orang yang melakukan kecurangan pasti akan tidak menyukai anak-anak Tuhan yang hidup jujur, hidup bersih tadi. Kalau hal itu di tengah-tengah pekerjaan, saudara, umpamanya saya sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, umpamanya saya jujur, bersih, jangan pikir, saudara ya, oh nanti saya dikasihi atau saya dipuja-puja. Jangan bermimpi demikian, saudara. Justru sebaliknya yang terjadi. Engkau akan dikucilkan, engkau akan dibenci. Oleh sebab itu, saudara, dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Namun, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan tadi katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ia akan selamat. Nah, ini penting, saudara ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ia akan selamat. Kata bertahan di sini, saudara, itu menunjukkan bahwa seseorang di bawah tekanan yang berat, saudara. Ya, gak gampang, saudara, ditekan, mengalami suatu tekanan. Tetapi dalam hatinya ada sukacita oleh karena kasih Allah itu mengalir dalam hatinya. Walaupun di dalam tengah-tengah tekanan tadi, bahkan mungkin tadi dikatakan di dalam Alkitab, kita mungkin digiring dan diserahkan, namun ia tetap sabar dan bertahan. Gampang itu, Bapak Ibu? Wah, gak gampang loh, Bapak Ibu. Sulit hal itu untuk menghadapi realita yang sedemikian. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita memahami tentang kasih Tuhan, pengorbanan Kristus yang luar biasa itu, maka itulah yang menghibur hati kita, menguatkan kita, bahkan yang memberikan jaminan pengharapan kepada setiap kita. Sekali lagi, saudara, di dalam bagian firman Tuhan tadi mengatakan sama
kita, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ia akan selamat. Kata bertahan sekali lagi menunjukkan bahwa seseorang di bawah tekanan yang berat, namun ia tetap sabar, tetap bertahan. Ia mempertahankan pendiriannya. Ia tetap berpegang teguh pada iman dan pengharapannya kepada Kristus. Sampai kapan itu? Di dalam Alkitab kita tadi katakan, bukan saat ini saja, tapi sampai pada kesudahannya. Yang artinya, saudara, yaitu sampai pada akhirnya. Saudara, kalau demikian Bapak Ibu, kita bertanya, apa sih maksud sampai pada akhirnya? Ada beberapa pandangan itu, saudara, itu bisa merujuk pada tahun 70 Masehi, yaitu ketika kota Yerusalem diserbu. Tetapi juga bisa merujuk pada akhir zaman, saudara ya. Atau juga bisa itu merujuk atau pada akhir hidup kita sendiri. Yang artinya apa, saudara? Orang itu tetap setia sampai mati. Setia kepada siapa? Yaitu setia kepada Yesus Kristus yang adalah anak manusia yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menggantikan kita dari hukuman yang kekal itu. Rasul Yakobus, saudara, mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Tidak hanya saja Rasul Yakobus juga menyampaikan hal itu, tetapi juga Rasul Yohanes juga pernah mencatat ucapan Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata demikian, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Itu di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Inilah yang disebut paradoks eskatologis, yaitu tubuh jasmani kita bisa mati, tetapi jiwa kita yang beriman kepada Dia, jiwa kita menjadi hidup dan selamat. Berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ayat 14-15, yaitu siksaan berat dan Mesias palsu. Ayat 14 dan 15 berkata demikian, apabila kamu melihat pebinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaknya memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat yang ke-15, orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Ayat yang ke-16, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ayat-ayat ini, saudara, yang barusan saja kita baca ini, tampaknya cukup jelas memberitahukan kepada kita bahwa Markus berbicara tentang peristiwa tahun 70 Masehi, yaitu ketika Yerusalem dihancurkan. Itu sebabnya, saudara, kata-kata tadi, apabila kamu melihat pebinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Yaitu mengenai ayat ini, Lukas dengan jelas mengatakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan tentara-tentara di sini adalah tentara Romawi, saudara ya. Dan yang dimaksud keruntuhannya sudah dekat, itu merujuk pada kota Yerusalem yang diserbu oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus saat itu. Ya. Jadi dialah yang dimaksud dengan pembinasa keji yang berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, yaitu Bait Allah.
Memang benar saudara, pada tahun 70 Masehi tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus telah menyerbu secara besar-besaran kota Yerusalem dengan kejam dan dahsyat. Sungguh tiada duanya saudara ya dalam sejarah manusia. Sungguh luar biasa. Jadi itu hal yang pertama. Yang kedua saudara, di dalam kalimat itu ada orang-orang di Yudea, terutama menunjuk pada siapa ini? Itu orang-orang yang percaya yang ada di Yerusalem. Mereka harus melarikan diri ke sebelah timur sungai Yordan, yaitu ke dataran tinggi Pela. Tentunya mungkin kita patut menduga bahwasanya pada tahun 66 Masehi sudah ada orang Kristen dan gereja di Dekapolis itu dan Pela. Mereka lah yang menolong orang Kristen, pengungsi yang datang dari Yudea, saudara. Nah, di sini Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan mereka pada saat-saat terakhir sebelum penyerbuan itu, langkah-langkah yang harus mereka lakukan, keadaan yang begitu tiba-tiba dan cepat sehingga mereka tidak dianjurkan untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak penting, tidak mau mengambil hal-hal yang tidak penting. Misalnya, yang baru kita baca tadi dalam ayat yang baru kita pulang mengambil sesuatu dari rumah mereka. Nggak perlu, saudara. Kenapa? Ada yang jauh lebih penting dibandingkan dengan barang-barang. Sedang ada peperangan. Ada yang jauh lebih penting. Apa yang jauh lebih penting? Sebab nyawa lebih berharga dari harta. Saudara, dalam keadaan yang demikian itulah Yesus menambahkan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Artinya apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sudah mengetahui tentang celaka itu, yang membahayakan itu, mestinya mereka waspada, lari jauh, melarikan dari bahaya itu. Menghindari bahaya itu. Jadi menghindari bahaya yang menyesatkan, yang bisa membawa kita pada kehancuran. Waspada terhadap hal-hal yang semacam itu. Bahkan lebih lanjut, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ayatnya yang ke-18, dia berkata demikian, berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat yang ke-20, dan kiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Artinya apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ayat-ayat ini saudara berbicara tentang kedaulatan dan anugerah serta kemurahan Tuhan. Sebab sekalipun bencana itu akan terjadi menurut rencana Allah, tetapi Tuhan Yesus masih menganjurkan kita untuk apa? Itu untuk berdoa supaya semuanya itu tidak terjadi pada musim dingin. Ya. Artinya apa? Sebab segala sesuatu berada di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah berkuasa mempersingkat waktu kesengsaraan itu karena umat pilihannya. Yaitu saudara ya, dalam ayat ini bisa kita belajar satu hal, bahwasanya kedaulatan dan anugerah Allah serta kemurahan Tuhan itu masih bisa dinyatakan atas kehidupan kita. Nah saudara, bisa kita melihat ya, kejadian ini sungguh-sungguh merupakan kejadian yang tiada duanya dalam sejarah manusia. Maka dari peristiwa runtuhnya Yerusalem yang secara tiba-tiba dan mengerikan, maka peristiwa akan akhir zaman itu, yaitu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, begitu cepat dan tak terduga, saudara. Kalau demikian, Rasul Yohanes pada masa tuanya ketika ia menulis kitab Wahyu, yang mengatakan bahwa
telah terjadi gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Jadi saudara, sebab dalam kedua peristiwa itu, yaitu tahun 70 Masehi dan akhir zaman, kejadian dan tanda-tandanya sangat mirip satu sama lain. Sama-sama begitu dahsyat, sama-sama mengerikan, yang tidak ada duanya dalam sejarah umat manusia. Inilah yang disebut sebenarnya dua aplikasi sekaligus ya saudara, di dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia mengambil satu contoh seperti hal yang terjadi itu di Bait Allah, tentang juga berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang secara tiba-tiba. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-18 itu murid-murid dianjurkan untuk berdoa. Supaya apa saudara? Itu supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam kedaulatan Allah, orang percaya masih diberikan kesempatan. Ya, masih diberikan kesempatan. Bahkan dianjurkan untuk berdoa dan memohon kemurahan Tuhan. Ya. Jadi saudara, masih diberikan kesempatan bagi setiap kita. Tidak hanya saja untuk diberikan kesempatan untuk sungguh-sungguh merenungkan kehidupan ini, perjalanan iman kita. Bahkan juga diberikan kemurahan bagi dalam hidup kita. Sesudah dalam hal ini kita melihat kebaikan, anugerah dan kemurahan Tuhan kepada umat pilihannya. Suatu kebenaran yang kita tidak mengerti sepenuhnya. Ada kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Di sisi yang lain kita tidak tahu itu adalah satu rahasia Allah. Tetapi di sisi yang lain, di tengah-tengah perjalanan iman kita, untuk boleh kita terus berhati-hati, waspada di dalam perjalanan kita, agar tetap hidup kita memperkenankan hati Tuhan. Bagaimanapun juga kita dipanggil untuk percaya pada kedaulatan Allah. Termasuk tentara Romawi dan Jenderal Titus juga berada di bawah kedaulatan Allah. Ayatnya yang ke-21. Dengan cepat saudara, ayat 21 mengatakan demikian. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus mengulangi apa yang ia telah sampaikan dan diingatkannya dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Coba lihat di sini saudara. Tetapi di sini pada waktu itu, ayat 21 hal itu ya, berbicara mengenai apa? Yaitu mengenai peristiwa tahun 70 Masehi, yaitu peristiwa runtuhnya Yerusalem. Tetapi saudara, lihat perhatikan di dalam ayat yang 5 dan ke-6. Tetapi pada ayat yang ke-5 dan ke-6, peringatan itu adalah mengenai akhir zaman. Yaitu apa? Yaitu kebenaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi dari sini kita melihat dua hal, yaitu peristiwa runtuhnya Yerusalem dan peristiwa tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi double aplikasi. Ya saudara ya. Di atas kita sudah diberitahukan akan adanya orang-orang, akan ada yang menyesatkan kita. Dan akan datang banyak orang dengan memakai nama Tuhan dan berkata dan mengaku dirinya sebagai Mesias. Di era kita ini loh saudara, era digital zaman sekarang ini saudara ya, bisa terbuka dengan apa? Ajaran-ajaran yang bisa saja kita katut di dalamnya saudara. Jikalau kita tidak hati-hati, jikalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh menghayati iman dan pengharapan kita,
Bahkan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bisa saja kita katut kepada pengajaran-pengajaran yang sesat. Tidak jarang ada sekarang ini, saudara, yang bolak-balik tur ke surga dan neraka, saudara. Padahal kalau umpamanya seseorang, kalau umpamanya sudah ke surga umpamanya, tidak mungkin dia meninggalkan surga yang begitu indah dan megah, yang tidak ada duanya dan tidak ada taranya. Tetapi kenyataannya itu yang terjadi zaman sekarang ini. Dan banyak hal yang bisa saja kita ditarik olehnya. Tapi sekali lagi memohon pertolongan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah kesesatan dunia ini, di tengah-tengah gentingnya dunia ini, di tengah-tengah gelapnya dunia ini, sungguh-sungguh kita, hati kita berpaut kepada Dia yang telah menjamin dan memberikan hidup kepada setiap kita. Saudara, di sini Tuhan kita Yesus Kristus mengulangi lagi tentang bahaya yang jauh lebih berbahaya, di mana bukan lagi penyiksaan secara fisik, tetapi melalui penyesatan. Ini yang berbahaya. Memang dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias yang berusaha menyesatkan banyak orang. Oleh sebab itu, saudara, kita diingatkan supaya waspada, sebab Alkitab sudah berulang-ulang mengingatkan kita tentang hal ini. Sehingga, saudara, apabila kita lengah dan tidak waspada dan sampai tersesat, hal itu adalah kesalahan dan tanggung jawab kita sendiri, loh, saudara. Jangan pikir nanti, wah itu gara-garanya Tuhan. Bukan, loh, saudara. Itu sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita, bahkan mengingatkan kita, menasihati kita, memperingatkan kita, menegur kita, agar kita sebagai anak-anaknya, supaya dalam hidup ini tidak boleh lalai, dan terus waspada, terus berhati-hati. Itu sebabnya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, secara khusus dalam Markus 13 ayat 23, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Walaupun demikian, saudara, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada anugerah dan kemurahan yang besar. Tugas dan kewajiban kita sebagai anak Tuhan adalah percaya dan mentaati firman Tuhan. Berdoa sambil waspada dan berjaga-jaga. Kita ingat perkataan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius ayatnya yang kedua 13 berkata demikian, saudara. Bahwasanya jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ada banyak orang yang menyalahgunakan hal ini, saudara. Oh, kalau umpamanya Allah itu kan setia kepada kita, ya udah, ya oke, kita berbuat sesuka hati kita. Justru ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jikalau ada orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, justru kadang-kadang kita jatuh. Di sanalah kita menyadari bahwa tangan Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu masih dinyatakan atas hidup kita. Jadi jangan disalahpahami, jangan disalahgunakan, saudara ya. Oh, Allah setia kepada kita. Tidak demikian, saudara. Justru ketika kita menyadari Allah yang setia, maka kita harus bertanggung jawab. Harus kita tetap waspada, berhati-hati di dalam hidup ini. Karena apa? Ia selalu setia kepada kita, bukan? Setia menyertai kita. Dia hadir dimanapun kita berada, saudara. Justru di saat sana ketika kita menyadari hal itu, maka kita berhati-hati, berjaga-jaga. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita kerjakan dan lakukan. Ayat 24.
berkata demikian, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 27, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Saudara, beberapa ayat ini nampaknya jelas memberitahukan kepada kita kebenaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tetapi hal ini bukan berarti segera akan terjadi, saudara, sesudah bencana runtuhnya Yerusalem itu, saudara, dalam konteks itu. Tidak loh, saudara. Sebab sejak semula Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengenai waktu kedatangannya Dia tidak tahu, dan beberapa ayat ini adalah mengenai gejolak alam semesta yang luar biasa, sebagaimana juga yang dikutip di dalam kitab Yesaya. Jadi saudara, maksudnya apa di sini, saudara? Jadi secara waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus bukan terjadi segera setelah runtuhnya Yerusalem, tidak ya saudara. Kita tidak memiliki pemahaman yang demikian. Ya, tidak seperti itu. Namun saudara, Rasul Yohanes juga mengisahkan adanya gejolak-gejolak alam ini di dalam kitab Wahyu. Dia menyampaikan hal itu. Dengan kata lain apa saudara? Yaitu di dalam beberapa ayat ini adalah tentunya itu adalah satu literatur apokaliptis sebenarnya. Di mana bila orang membaca segera akan tahu bahwa ini adalah bahasa yang biasa dipakai mengenai akhir zaman. Tentunya pada zaman itu sebenarnya mudah untuk mereka paham. Oleh sebab itu kita perlu waspada. Tetapi dari beberapa ayat ini kita juga mengetahui suatu kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah pencipta alam semesta dan ialah yang berkuasa atas alam semesta ini. Termasuk matahari, bulan, dan bintang berada di bawah kekuasaannya. Maka tidak heran saudara firman Tuhan yang tadi mengatakan Anak Manusia datang dalam awan-awan. Kalimat ini sangat jelas sekali saudara ya. Ada kaitannya dengan kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus sejak awal pelayanannya telah menyebut dirinya sebagai Anak Manusia. Tetapi baru saat ini ia mengatakan bahwa ia mempunyai hubungan dengan nubuatan dalam kitab Daniel, yaitu apa? Yaitu menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Daniel. Jadi, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Artinya apa? Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu nantinya, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan rencananya. Jadi Matius juga mencatat hal itu dengan mengatakan, khususnya di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-31 berkata demikian. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang. Nah saudara, dalam hal ini istilah orang pilihannya, yaitu orang-orang pilihannya menunjuk, yaitu semua orang percaya, yaitu semua orang-orang yang beriman, yang menaruh pengharapan mereka kepada Anak Manusia, yaitu Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua saudara, tetapi puji Tuhan, pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, ketika sangkakala berbunyi, umatnya telah dikatakan tadi mereka sudah tercerai-berai serta terpisah satu yang lain. Namun saudara, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali akan dikumpulkan dan disatukan kembali oleh Tuhan.
Hal yang berikut yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini, saudara, ada kalimat tadi dikatakan dari keempat penjuru bumi. Artinya apa, saudara? Artinya Injil telah tersebar luas sampai ke ujung bumi. Dan kini dikumpulkan kembali oleh malaikat Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-28 dan 29 berbunyi demikian. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Ayat 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kalau kita perhatikan bagian ayat ini yang dibicarakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mengenai urutan waktu dan logika atau hukum sebab akibat. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan pohon ara sebagai perumpamaan, ya. Sebab menurut hukum alam, apabila musim panas sudah dekat, maka segera ranting-rantingnya itu mulai bertunas. Yang artinya apa, saudara? Apabila pohon ara mulai bertunas, berarti musim panas sudah dekat. Maka pada waktu kita melihat hal-hal itu terjadi atau tanda-tanda itu terjadi muncul, yaitu pohon mulai bertunas, akibat atau urutan berikutnya ialah waktunya sudah dekat. Yaitu apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Dengan logika yang sama, namun kisah yang berbeda, kita melihat Matius menggunakan ungkapannya, saudara, yang lain. Yang mengatakan, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya dengan kata lain, saudara, di mana ada dosa sebenarnya, di sana ada hukuman. Maka, saudara, waktunya sudah dekat berarti apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Nah, lihat kalimat ini, saudara. Kalimat ini diawali dengan kata sesungguhnya. Ini penting, saudara. Kata sesungguhnya berarti kalimat ini penting, yang perlu kita perhatikan. Siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan angkatan ini? Siapa itu, saudara? Ada penafsir yang menafsirkan mereka adalah orang-orang Yahudi yang seangkatan dengan Yesus pada waktu itu. Memang benar Markus sering memakai istilah angkatan itu, saudara, ya, untuk menunjuk pada orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi, saudara, apabila kita membaca ayat-ayat ini, terutama, saudara, ayat 26 bagian ini berbicara tentang akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan angkatan ini ialah manusia pada umumnya. Sebab kata angkatan di sini, saudara, yang dimaksud yaitu orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya atau yang tidak bertobat kepada Tuhan. Jadi, saudara, angkatan yang dimaksud di sini, saudara, orang-orang yang berdosa tadi, yang tidak mau percaya dan tidak mau bertobat dan tidak mau datang kepada Anak Manusia itu. Maka, saudara, di dalam Markus ini perkataan maka angkatan yang berdosa dan tidak percaya ini akan terus ada turun-temurun sampai pada angkatan manusia yang terakhir. Bahkan sampai mereka menyaksikan Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi, saudara, orang itu dari segala zaman sebenarnya angkatan ini, orang-orang yang berdosa ini. Bahkan sampai nantinya mereka itu selalu ada sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi sekali lagi maksud dari angkatan ini yaitu
Angkatan ini adalah orang-orang yang berdosa yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada anak manusia, yaitu Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetap mereka ada, ya. Ada saja orang-orang yang tidak mau bertobat dan yang tidak mau percaya. Bahkan sampai mereka menyaksikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan tentunya mereka akan menerima hukuman yang kekal. Ya. Jadi pada waktu itu langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Dan yang langit yang baru dan bumi yang baru, itu Yerusalem yang baru akan dimulai. Disinilah yang dimaksud dengan kedatangan zaman baru yang sangat dinantikan bangsa Yahudi. Yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian kebenaran firman Tuhan. 32 sampai ayatnya yang ke-37. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara, bagian terakhir ini nasihat supaya berjaga-jaga. Dalam bagian ini boleh dikatakan sebagai kesimpulan dalam pasal 13 ini sebenarnya. Di dalam 6 ayat ini, Tuhan Yesus Kristus berulang kali mengatakan, hati-hatilah atau berjaga-jagalah. Sebab akhir zaman tidak ada seorang pun yang tahu, dan yang kedatangannya secara tiba-tiba, seperti pencuri. Karena tidak ada satupun yang tahu mengenai kedatangannya yang kedua kali, maka hal yang dilakukan oleh setiap pengikutnya, atau setiap orang-orang yang beriman kepada dia, yaitu harus berjaga-jaga. Maka bagi mereka yang berjaga-jaga, jika saatnya akan tiba saudara, maka mereka yang percaya digambarkan seperti seorang hamba yang mengerjakan pekerjaannya. Sehingga pada waktu Tuhan datang atau Tuhan itu kembali, tidak sampai mereka kedapatan tidak bekerja atau bermalas-malasan. Sebaliknya, mereka yang berjaga-jaga tadi, yang telah melakukan pekerjaannya, mereka akan mendapatkan upahnya. Dan itu dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-12. Saudara, di dalam ayat yang ke-32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, atau anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara, di dalam kesimpulan ini, Tuhan kita Yesus Kristus menekankan tentang hari dan saat. Garis bawahi tentang hari dan saat. Dia mengatakan bahwa tentang hari dan saat, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak, dan anak pun tidak. Dalam hal ini, Tuhan Yesus Kristus menempatkan dirinya sebagai manusia dan berbicara sebagai anak manusia. Itu sebabnya dia tadi mengatakan bahwasanya anak pun tidak. Maksudnya Yesus Kristus pun tidak tahu hal itu. Dalam posisinya apa? Sebagai anak manusia. Itu sebabnya dia menekankan
hanya Bapa saja. Kalimat ini secara tidak langsung memberitahukan kepada kita bahwa Allah Bapa Maha Tahu. Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Hal mengenai keselamatan manusia dan sejarah umat manusia serta kekekalan berada di dalam genggaman tangannya. Dia Maha Tahu, Dia Maha Bisa dan Maha Hadir. Jadi bagi Dia tidak ada kejadian yang tidak bisa dikatakan tiba-tiba. Tidak ada itu bagi Allah Bapa. Tidak ada kejadian yang tiba-tiba. Semua ada di dalam genggamannya. Semua peristiwa ada di dalam genggamannya. Langit yang baru dan bumi yang baru ditentukan oleh Dia sendiri. Dan Dia tidak membagikan rahasia ini kepada siapapun juga. Wah, hebat ya. Bisa kita menyadari hal ini. Di dalam perkataan Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia mengatakan bahwa hanya Bapa saja. Di sisi yang lain, Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, sehingga Dia mengatakan bahwa hanya Bapa saja. Dan melalui perkataan ini kita disadarkan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah Bapa Maha Tahu. Dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Hal mengenai keselamatan manusia dan sejarah umat manusia serta kekekalan ada di dalam genggaman tangannya. Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, Dia Maha Bisa. Bahkan bagi Dia tidak ada satu peristiwa yang tidak bisa yang bisa dikatakan tiba-tiba, atau langit yang baru dan bumi yang baru itu ditentukan oleh Dia. Itu sebabnya saudara, Dia sendiri tidak membagikan rahasia ini kepada siapapun juga. Saudara, sesudah Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematian, Ia juga mengatakan kepada murid-muridnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-7. Namun saudara, di dalam ayat yang ke-32 ini kita dapat mempelajari 3 kebenaran. Yang pertama saudara, yaitu kebenaran berkenaan dengan kristologi. Yaitu berkenaan tentang apa? Dengan doktrin Allah. Ini penting. Dan yang kedua saudara, dan berkenaan dengan eskatologi. Ya. Berkenaan dengan kristologi, kita mengenal kebenaran tentang inkarnasi, yaitu Allah menjelma menjadi manusia. Sebab itu dalam kemanusiaannya, Ia mengatakan anak pun tidak. Nah, di sini kita lihat tentang berkenaan atau kaitannya dengan kristologi. Hal yang berikutnya saudara, berkenaan dengan doktrin tentang Allah. Ia adalah satu-satunya Allah yang Maha Tahu, Allah yang esa, sehingga hanya Dialah yang tahu tentang hari dan saat kedatangan anaknya. Yang ketiga, berkenaan dengan eskatologi, kita tahu kepastian tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi murid-murid adalah seperti seorang hamba yang menantikan kedatangan tuannya. Tetapi kapan kedatangan tuannya, mereka tidak tahu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Lihat Bapak Ibu ya, atau perhatikan frasa hati-hatilah. Itu muncul 4 kali dalam Markus 13 ini, saudara. Di dalam ayat yang kelima, 9, 23, dan 33. Jadi kata hati-hati berarti apa? Melihat dengan penuh perhatian dan kewaspadaan. Jadi dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, kita perhatikan frasa yang kedua, saudara. Berjaga-jagalah. Hal ini juga
dalam 6 ayat yang terakhir ini juga muncul 4 kali, yaitu di dalam ayat 33, 34, 35, dan 37. Jadi sudah jelas, saudara, pesan Tuhan kita Yesus Kristus sangat penting bagi murid-murid dan kita hari ini. Frasa berjaga-jaga yang artinya jangan sampai seseorang mengantuk lalu tertidur. Sama seperti seorang hamba yang harus bekerja menurut pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sambil menanti kedatangan tuannya sewaktu-waktu. Hal yang berikutnya dikatakan, seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pengertian berjaga-jaga, di satu sisi murid-murid harus berdoa supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Di sisi yang lain mereka harus bekerja dengan setia terhadap apa yang telah Tuhan percayakan, sambil menanti kedatangan Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam bagian ini Tuhan kita Yesus Kristus 2 kali mengatakan kepada muridnya, kamu tidak tahu. Pengulangan ini saudara berarti pesan itu sangat penting, tidak boleh diabaikan atau tidak boleh disepelekan saudara. Jadi penting bagi murid-muridnya, penting bagi setiap orang yang beriman kepada dia. Ditambah lagi bahwa kedatangannya adalah tiba-tiba. Bisa menjelang malam, bisa menjelang tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Itu sebabnya jangan kamu didapatinya sedang tertidur. Artinya apa saudara? Bukan tertidur secara fisik ya, kita ngorok gitu, bukan di situ maksudnya. Dalam arti jasmani bukan, maksudnya tertidur dalam arti jasmani bukan saudara ya, melainkan tidur dalam arti rohani. Artinya apa? Jangan sampai engkau lengah, jangan sampai engkau lalai, jangan sampai engkau menyepelekan, jangan sampai engkau mengabaikan, jangan. Bahkan jangan mau dalam hidup ini masa bodoh, acuh tak acuh, tidak berjaga-jaga. Jangan sampai saudara. Di dalam ketiga ayat yang terakhir ini Tuhan Yesus 3 kali menggunakan kamu dan 1 kali menggunakan semua orang. Artinya apa? Kata kamu di sini dapat merujuk kepada murid-muridnya, yaitu Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, dan yang lain. Tetapi saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan, apa yang kukatakan kepada kamu. Kamu di sini saudara, itu merujuk kepada semua orang percaya dari segala abad, segala zaman. Bahkan sampai saat ini, bahkan sampai kedatangannya. Jadi pada mulanya murid-muridnya bertanya, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tandanya? Maka akhirnya Tuhan menjawab mereka supaya apa? Supaya berjaga-jaga. Sebab dengan kita berjaga-jaga, maka sesungguhnya kita sedang berserah, sedang bahkan serta percaya kepada Dia, dan menaklukkan diri kita pada otoritas dan kuasa dan kemuliaannya. Bahwa kita mau hidup untuk mengasihi Dia. Itu adalah ciri-ciri dan itu adalah satu tanda-tanda anggota penghuni kerajaan Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan atau firman Tuhan yang boleh kami gumulkan melalui pendalaman Alkitab pada saat ini. Tuhan berkati jemaat-Mu dan berkati juga hamba-Mu yang telah menguraikan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Jikalau ada hal-hal yang terlewatkan ya Tuhan, tolong juga jemaat-Mu untuk ditumbuhkan iman mereka semakin dewasa di dalam iman dan pengharapan kami kepada Engkau. Kami percaya bahkan Engkau akan datang yang kedua kali menjadi Raja di atas segala raja, Hakim yang adil. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami supaya di tengah-tengah keseharian kami, boleh kami terus hati kami berpaut kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.